Welcome to my channel. Jangan lupa like and subscribe. Apa sih pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang terus-menerus yang dilaksanakan berdasarkan rencana yang terarah untuk membawa kemajuan dan perbaikan di seluruh bidang kehidupan. Nah, di sini ada gambar negara maju, kemudian ada negara yang masih terbelakang. Kira-kira lebih suka tinggal di mana? Nah, pasti lebih enak tinggal di negara maju ya. Pasti kita akan merasa lebih bahagia jika negara kita sejahtera. Nah, di sini ada gambar ya. Nah, ini jangan sampai ya terjadi kenaikan kemiskinan. Ini akan sangat memberatkan negara ya. Kemudian gambar terlilit hutang ya. Nah, ini jangan sampai negara kita terus berhutang ya. Hutang kita sudah sangat besar. Kemudian orang kaya tinggal di negara miskin. Nah, ini jangan sampai kekayaan negara atau sumber daya alam kita dieksploitasi oleh sebagian kelompok atau sebagian orang. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Ini ada ciri-cirinya. Proses naiknya produk per kapita secara terus-menerus, tidak memperhatikan pemerataan pendapatan, tidak memperhatikan pertambahan penduduk, belum tentu mengindikasikan peningkatan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai pembangunan ekonomi. Jadi di sini pertumbuhan ekonomi hanya memperhatikan kenaikan produk per kapita, tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi ini adanya proses perubahan menuju perbaikan, termasuk usaha meningkatkan pendapatan per kapita dalam jangka panjang. Jadi nanti tujuan dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini juga memperhatikan pemerataan pendapatan, jangan sampai terjadi kesenjangan pendapatan antar golongan ya, antar masyarakat. Kemudian yang tadi sudah disebutkan, memperhatikan pertambahan penduduk, kemudian meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan pembangunan ekonomi selalu disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Let's go. Faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Ada dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi. Untuk faktor ekonomi ada sumber daya manusia. Jadi SDM di sini sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Di mana SDM bagus ya nanti pasti akan menunjang pembangunan lebih baik. Kemudian sumber daya alam. Sumber daya alam yang semakin banyak atau melimpah ini juga sebagai sumber untuk pendapatan negara sehingga nanti bisa mendorong pembangunan ekonomi. Modal juga ya, kalau sebuah negara memiliki modal yang besar ini sangat mendukung dalam pembangunan ekonominya. Kemudian teknologi dan kewirausahaan. Teknologi sebuah negara dan kewirausahaan atau entrepreneurship ya, ini juga akan mendorong pembangunan ekonomi. Semakin tinggi tingkat teknologinya, pasti juga pembangunan ekonominya akan semakin maju. Kemudian non ekonomi, etos kerja masyarakat dan pemerintah ini sangat penting juga ya. Apabila masyarakat memiliki etos kerja yang tinggi, otomatis akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi ya, yang nantinya juga akan berdampak pada pembangunan ekonomi. Kemudian kestabilan politik dan keamanan negara ini juga penting, harus dijaga. Bayangkan kalau sebuah negara terjadi kericuan ya antar kelompok, kemudian ataupun terjadi peperangan, itu sangat tidak mendukung dalam pembangunan ekonomi. Kemudian kondisi sosial budaya masyarakat ini juga penting. Kalau masyarakatnya memiliki sikap yang baik dalam berbudaya, ini juga akan mendukung pembangunan ekonomi lebih baik. Kemudian kemudahan layanan birokrasi ini juga penting ya. Kalau misalnya birokrasi di pemerintah itu rumit, itu juga akan mendorong menghambat pembangunan ekonomi. Misalnya
dalam memberikan perizinan usaha dan sebagainya itu sulit, maka ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang juga akan menghambat pembangunan ekonomi itu sendiri. Nah, kita lihat di sini ada gambar orang-orang dalam pemilihan umum ya, ini juga harus dijaga dalam kestabilan politik sebuah negara. Nah, di sini juga ada gambar sawah yang diasumsikan sebagai sumber daya alam. Ini juga berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi, pasti kalian tahu ya, kalau pembangunan ekonomi berhasil, ya pasti akan terlihat kemajuan-kemajuan di segala bidang. Nah, ini ada beberapa indikator. Yang pertama, indikator moneter. Nah, indikator moneter itu kaitannya dengan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB yang meningkat atau pendapatan per kapita yang terus meningkat. Sedangkan indikator non-moneter ini, indeks kualitas hidup itu meningkat ya. Kalau turun ya berarti gagal dalam pembangunan. IPM atau indeks pembangunan manusia ini juga sebagai indikator ya keberhasilan pembangunan ekonomi. Kalau IPM-nya naik, maka pembangunan ekonomi berarti berhasil. Dan kalau turun ya sebaliknya, itu berarti pembangunan ekonomi gagal. Kemudian indikator campuran yaitu antara kualitas hidup dan IPM itu sendiri ya. Ini berbanding lurus ya antara IPM dan kualitas hidup masyarakat. Permasalahan pembangunan ekonomi. Yang pertama, kemiskinan. Kedua, ketimpangan pendapatan. Yang ketiga, pengangguran. Kemudian yang keempat, ketimpangan pembangunan, pertumbuhan penduduk yang tinggi, inflasi yang tinggi, dan tingkat pendidikan yang rendah. Ketujuh masalah inilah yang menjadi PR untuk negara-negara berkembang agar menjadi negara maju. Dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Nah, ini sangat penting ya. Yang pertama adalah kebijakan perencanaan. Kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan rencana pembangunan nasional. Jadi harus dipikirkan ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional. Kemudian kebijakan penganggaran. Ini kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan alokasi pendanaan atau pagu indikatifnya. Ini perlu dipikirkan apa saja yang akan berkaitan dengan apa saja yang akan dilakukan, berapa besar anggaran yang dibutuhkan. Kemudian kebijakan pemantauan dan evaluasi. Kebijakan yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional. Jadi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat ini perlu adanya pemantauan dan evaluasi agar pelaksanaan pembangunan nasional itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian kebijakan penanganan masalah. Kebijakan yang berkaitan dengan penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar sesuai penugasan presiden. Ini kalau terjadi permasalahan-permasalahan yang cukup besar pengaruhnya ini, maka pemerintah harus segera melakukan kebijakan penanganan masalah agar masalah tersebut bisa segera diatasi. Kemudian strategi pembangunan ekonomi Indonesia. Apa sih strateginya? Nah, kita harus sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Misalnya pengembangan pusat-pusat perekonomian seperti ibu kota provinsi, kota besar, kota kecil, kecamatan, dan perdesaan. Meningkatkan investasi agar kegiatan produksi perusahaan meningkat dan dapat mengurangi pengangguran. Kemudian pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan yang baik dan merata di seluruh Indonesia. Meningkatkan pembangunan infrastruktur fasilitas publik di berbagai wilayah Indonesia. Ya, ini sangat penting juga. Kemudian melakukan sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja agar lebih profesional. Kemudian menerapkan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi ini dalam dunia industri ya. Ini juga sangat penting untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian meningkatkan pelatihan pengembangan kewirausahaan, terutama untuk UMKM. Kemudian mempermudah akses modal bagi petani. Nah, ini sangat diperlukan ya bagi UMKM untuk mendapatkan modal. Jadi pemerintah nih harus bisa memfasilitasi. Kemudian memberi bantuan dan insentif bagi badan usaha berorientasi ekspor sehingga ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat.
demikian penjelasan dari saya tentang pembangunan ekonomi. Untuk materi selanjutnya,